Bismillahirrahmanirrahim. Matahari yang terbenam, bulan yang terang benderang. Bila kemalasan yang dipendam, maka kebahagiaan hidup yang akan datang. Halo semuanya, selamat datang. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kali ini di 10 menit ke depan, kita akan BBST, bincang-bincang santai tapi berisi, bersama dengan 4 orang mulia yang berhadapan dengan saya, yang insya Allah akan menjadi pilar bangsa di kemudian hari. Amin, amin ya robbal alamin. Kepada teman-teman semua, sebelum podcast dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi keberlangsungan acara yang akan berlangsung. Berdoa di dalam hati masing-masing, dimulai. Berdoa tiada akhir, maka kita akan lanjutkan acaranya. Tak kenal maka tak sayang, serta tak indah apabila dikekang. Kepada masing-masing pemateri, silahkan perkenalkan diri kalian di hadapan publik, dimulai dari nama, domisili, dan juga asal universitas. Boleh dimulai dari ketuanya dulu, Kak Doni, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini perkenalkan, nama saya Doni Mardianto, biasa dipanggil Doni. Saya berasal dari Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan saat ini masih melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung. Terima kasih. Boleh lanjut kepada siapapun yang mau. Perkenalkan, nama saya Silvani Rizky Amalia, domisili di Serang, Banten, dan sekarang masih kuliah semester 6, tepatnya di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Boleh dilanjut. Perkenalkan, nama saya Anita Tabila, domisili di Kota Bekasi, saat ini kuliah kedua di Universitas Tirtayasa. Boleh dilanjut, Kalinda. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Linda Rosilawati, bisa dipanggil Linda atau Rosi. Saya dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tepatnya di jurusan akuntansi. Oke, terima kasih banyak atas perkenalannya, Kak Doni, Kak Silvani, Kak Linda, Kak Anis. Semoga harinya diberkahi. Oke teman-teman, semuanya terima kasih banyak. Semoga perkenalan ini menjadi tali silaturahim yang abadi dan bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman semua, perkenalan saya rasa sudah cukup. Formalitas juga sudah saya berikan, karena memang ini temanya podcast. Saya mau kita lebih santai aja, kita lebih enjoy aja, kita nyampein materinya kayak ke teman doang, dan jauh dari rasa kekangan pemateri seakan dari dosen ke murid gitu. Jadi santai aja. Untuk memperluas arena kesantaian kita, saya akan buka dengan materi yang pertama dari tentang materi manajemen finansial. Sebelum saya buka materinya dan saya persilakan untuk berbicara, ada kata-kata dari saya di mana mungkin ini menggugah pikiran dan hati kita semua terkait uang, di mana uang bukanlah kertas, melainkan value yang tersedia. Mendapatkan uang perlu tindakan, menjaganya perlu tingkah laku, dan melipat gandakannya perlu pengetahuan. Untuk saudari Linda atau Kak Linda dan Kak Anis, dipersilakan waktunya untuk memberikan materi kepada saya yang kurang mampu ini. Dipersilakan tepat dan waktunya. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi benar banget yang disampaikan oleh Kak Dandan tadi ya. Nah, manajemen keuangan sendiri itu sebenarnya sangat penting, bahkan bukan buat mahasiswa saja. Namun di sini kita akan sedikit membahas mengenai manajemen keuangan bagi mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa yang di perantauan atau mungkin in the cost atau asrama dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi manajemen keuangan di sini itu penting dilakukan oleh mahasiswa agar mahasiswa
itu bisa mengelola keuangannya dengan baik dan juga bisa menyeimbangkan antara pemasukan ataupun pengeluarannya dengan seimbang gitu. Jadi ketika kita bisa menyeimbangkan keuangan tersebut, mahasiswa itu juga dapat memenuhi kehidupan pribadinya sehari-hari dan juga bisa untuk ditabung ataupun untuk diinvestasikan. Nah, di sini mungkin saya akan berbagi tips cara mengelola keuangan atau mungkin financial management bagi mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa di perantauan gitu ya, atau mungkin in the cost. Nah, ada beberapa tips. Yang pertama yakni adalah kita belajar menabung. Menabung untuk rencana jangka panjang. Nah, sebenarnya menabung itu bukan hanya untuk mereka yang sudah bekerja, tapi kita sebagai mahasiswa itu juga bisa menabung. Biasanya orang-orang yang cerdas itu akan cerdas dalam mempersiapkan masa depannya gitu. Nah, dengan kita belajar menabung secara disiplin, tentunya ini juga akan sangat berguna bagi kita, apalagi sebagai mahasiswa. Dengan memprioritaskan tabungan saat mungkin kita menerima uang saku dari orang tua atau mungkin dari keluarga yang lain, begitu Kak. Nah, jadi dengan tabungan rutin ini kita lakukan dengan investasi kecil-kecilan. Misalnya nantinya kita ingin membeli laptop atau mungkin ingin membeli printer. Nah, ini kan barang-barang yang kita butuhkan dalam pembuatan tugas kuliah yang sudah pasti benar-benar dibutuhkan begitu. Nah, nantinya juga dengan tabungan ini kita juga bisa, misalnya setelah lulus kita bisa untuk modal hidup mandiri tanpa meminta uang dari orang tua lagi sambil kita menunggu panggilan kerja. Nah, biasanya untuk anggaran ini, anggaran untuk tabungan itu disarankan sekitar 20% dari uang yang kita ada atau mungkin uang yang saku yang diberikan oleh orang tua kita. Nah, tip yang kedua ini mungkin kita bisa memanfaatkan sumber pemasukan lain. Nah, kita juga bisa memanfaatkan sumber pemasukan lain selain dari uang saku yang sudah diberikan. Misalnya nih kita usaha kecil-kecilan atau mungkin bekerja sampingan, freelance, atau mungkin part-time, di mana kita bisa memilih pekerjaan-pekerjaan itu yang waktunya fleksibel, yang tidak banyak menyita waktu belajar kita atau waktu kuliah kita. Nah, dengan adanya pemasukan ini, kita bisa menambah tentunya uang saku ya, uang jajan gitu, dan juga mungkin bisa menambah tabungan kita. Nah, biasanya kalau mahasiswa itu umumnya mereka akan jualan atau online shop yang saat ini sedang marak sekali gitu ya. Nah, itu memang benar sekali, jadi itu tidak menyita waktu belajar juga, bisa fleksibel, bisa dilakukan dimanapun dan juga kapanpun. Nah, tips yang ketiga, ini kita bisa belanja sesuai kebutuhan. Kita itu harus bisa mengendalikan diri kita, jangan terlalu mengikuti lifestyle masa kini. Nah, memang benar sih gaya hidup yang konsumtif dan juga hedonis itu memaksa kita untuk selalu tampil sempurna. Nah, namun di sini kita sebagai mahasiswa itu kita perlu membuat list berbagai jenis kebutuhan yang memang benar-benar kita butuhkan gitu, misalnya selama 1 bulan. Nah, dengan daftar belanjaan atau mungkin daftar kebutuhan untuk sebulan ini, maka kita hanya akan terfokus pada kebutuhan saja gitu, kebutuhan yang sudah ada di list tersebut. Nah, di sini kita juga harus ingat bahwasanya kita harus memprioritaskan barang kebutuhan bukan barang keinginan. Nah, ini seringkali kita terkecoh gitu ya. Nah, dengan adanya anggaran belanja yang sudah ditentukan ini, dan kita komitmen terhadap anggaran tersebut, ya memang benar sekali banyak sekali godaan yang menghampiri, seperti kita diajak teman ke kafe untuk nongkrong, atau mungkin rapatnya di kafe, rapat organisasi, atau mungkin hanya sekedar jalan-jalan ke mall untuk healing gitu ya. Nah, mungkin kita bisa tergoda untuk belanja barang-barang yang sebenarnya itu hanya keinginan kita saja. Sebenarnya kita nggak butuh, tapi kita ingin karena tertarik, misalnya untuk beli baju karena tertarik modelnya atau mungkin yang terbaru gitu. Nah, kita bisa sih sebenarnya untuk menyisihkan dana lifestyle masa kini itu hanya 5% saja gitu. Jadi ini untuk membatasi kita agar tidak terlalu memenuhi keinginan, tapi memenuhi kebutuhan yang kita
benar-benar butuhkan gitu. Kemudian ada tips yang keempat, ini kita sebagai mahasiswa indekos nih khususnya, kita harus jaga kesehatan dan juga jaga pola makan. Nah, ini sangat penting sekali karena ketika kita indekos atau mungkin di asrama itu kita tidak akan ada yang merawat atau mungkin mengurus saat kita sakit, dan juga tugas-tugas atau mungkin kegiatan kuliah, kegiatan organisasi itu pasti akan terbengkalai apabila kita sakit karena kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Nah, belum lagi kalau misalnya nih kita harus periksa ke dokter dengan biaya yang tentunya ini tidak murah gitu. Nah, sebaiknya kita itu jaga kesehatan, misalnya dengan memperhatikan pola makan dan juga tidak jajan sembarangan. Ya, memang benar sih jajan yang di pinggir jalan itu sangat menggoda sekali ya, karena sangat kelihatan sangat enak. Tapi di sini kita pikirkan lagi juga jangan terlalu sering, karena kita harus melihat higienisnya atau mungkin bagi kesehatan kita bagaimana gitu. Nah, di samping itu kita juga tentunya harus olahraga gitu. Meskipun kita hanya lari pagi atau mungkin jalan-jalan sore, kalau mungkin nggak ingin keluar ya mungkin bisa kita lakukan di dalam kos saja kayak senam lantai atau mungkin dan yang lainnya gitu agar nggak mager lah gitu. Nah, di sini juga ada tips yang kelima yaitu adalah mencatat semua pengeluaran biaya gitu. Ketika kita sudah ada pemasukan, nah kita juga jangan lupa untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran yang sudah kita lakukan selama 1 bulan gitu. Di sini kita prioritaskan dulu pengeluaran yang benar-benar utama gitu. Misalnya untuk uang kos gitu, untuk uang transportasi atau mungkin uang kuliah, uang buku, dan juga yang paling utama ini uang makan. Apalagi buat mahasiswa indekos, uang makan itu menjadi kebutuhan. Kita harus menentukan berapa jumlah uang makan yang kita sediakan dalam sehari. Nah, ini kita harus mencatat juga, jangan sampai ada yang over gitu. Nah, jangan lupa juga ini dicatat secara rinci gitu, jangan sampai ada yang terlewat. Dan yang tips yang keenam mungkin dari aku ini adalah kita membuat rencana anggaran pengeluaran. Nah, kita menentukan kebutuhan rutin yang dibutuhkan apa saja gitu. Jadi kita dengan membuat rencana pengeluaran gitu, kita bisa mengatur dengan baik. Jangan sampai nantinya itu lebih besar pasak daripada tiang, alias terlalu besar pengeluaran dibandingkan dengan pemasukan. Nah, kita juga bisa nih sebelumnya itu membuat daftar misal kebutuhan untuk biaya makannya tadi berapa, atau mungkin kebutuhan sehari-hari dalam kos, kebutuhan dapur, mungkin juga kalau untuk cewek itu kebutuhan kosmetik dan lain-lain. Nah, ini bisa kita anggarkan di awal terlebih dahulu. Nah, dengan adanya daftar ini, kita bisa menyesuaikan gitu apa-apa saja yang nantinya kita beli seperti di awal tadi. Nah, anggaran ini memang sedikit banyak sih ya. Mungkin bisa sekitar 55% dari uang yang kita punya, atau mungkin dari uang kiriman orang tua atau uang saku. Nah, tapi kalau misalnya kenyataannya itu pengeluarannya ternyata lebih besar, kita bisa pangkas pengeluaran-pengeluaran lainnya yang sebenarnya tidak terlalu penting gitu. Nah, jadi kita itu harus tetap evaluasi atas pengeluaran setiap bulannya secara rutin. Tentunya ini juga dengan menentukan hal-hal apa saja yang memang benar-benar urgent untuk kita utamakan, dan mana-mana saja yang bisa kita kesampingkan terlebih dahulu. Begitu Kak, mungkin itu tips dari aku. Mungkin ada tips lagi dari Kak Anis gitu? Iya, bener banget nih. Tips-tips yang 6 tips tadi itu benar-benar pasti berguna banget kalau kita terapin dan tentunya konsisten ya. Nah, untuk tips selanjutnya itu ada tips 7. Kita harus buat dana cadangan. Nah, dana cadangan ini untuk apa? Jadi kan biasanya kalau kita di luar atau lagi nggak terduga gitu loh, banyak kejadian-kejadian yang emang nggak pernah kita rencanain sebelumnya, yang nggak bisa kita ramal sebelumnya. Nah, gimana nanti jadinya kan kita nggak tahu bisa. Nah, maka dari itu kita sangat penting untuk menyimpan yang namanya dana cadangan atau biaya tak terduga.
Nah, fungsi dari biaya ini tuh untuk apa? Nah, misalnya nih, kita sedang sakit, itu kan kita nggak pernah tahu kita kapan bakal sakit, kita bakal sakitnya itu mengeluarkan uang berapa, kita kan nggak pernah tahu ya. Nah, itu dana cadangan ini berfungsi banget. Misalnya kita juga bisa keluar kota gitu, itu kan kita nggak tahu kapan, mendadak gitu. Jadi fungsi dari dana cadangan ini adalah untuk mempersiapkan apa kepentingan-kepentingan yang nggak pernah kita duga sebelumnya, yang nggak bisa kita ramal sebelumnya. Nah, ketika kita udah membuat perencanaan ini, ketika hal-hal yang nggak pengen terjadi itu terjadi, maka kita nggak perlu lagi nih minjem sana sini atau bingung harus kita gimana nih, kayak uang mana itu kita nggak bisa kebingungan lagi gitu. Nah, untuk dana cadangan ini kita cukup tips dari kita, kita bisa nyisihin 10% dari total kiriman uang orang tua per bulannya kayak gitu. Dana cadangan ini untuk memenuhi atau menutupi segala macam kebutuhan yang mendesak ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita pakai untuk pengeluaran-pengeluaran yang utama, kayak contohnya motor rusak itu harus diperbaiki. Nah itu kita kalau pakai dana cadangan juga bisa gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk makan itu kan beda lagi dari dana cadangan, itu udah masuk ke emang rencana anggaran yang wajib per bulannya gitu. Nah untuk tips yang terakhir dari kita, selain duniawi, dan tadi kita udah bahas tentang duniawi, tentunya kita berpikir untuk tujuan investasi akhirat itu. Jadi tips ke-8 kita simpan uang untuk tujuan investasi akhirat. Nah, kita sebagai makhluk yang percaya akan agama, kita percaya bahwa hidup di dunia ini cuma sementara, akhirat yang kekal. Jadi kita jangan lupa untuk menyisihkan sedikit pun uang kita untuk investasi akhirat. Contohnya seperti menjenguk teman yang sakit, gitu. Terus infak ke masjid atau menyumbangkan uang ke korban bencana atau yang lain-lainnya. Nah, anggaran ini juga bisa kita sisihin 10% dari total kiriman kita dari orang tua kayak gitu. Nah, selain kita bakal sharing tips-tips apa yang bisa dilakukan untuk menghemat atau untuk memanajemen keuangan, ini saya juga punya alasan kenapa sih mahasiswa nih kayak kita gini sulit banget buat menyimpan uang, ya nggak sih? Kita pasti kayak susahan banget nih buat nyimpan uang, ada aja gitu keperluannya, karena mungkin yang macam-macam lah alasannya ya. Nah, ini udah kita rangkum jadi 3 poin kenapa kita sebagai mahasiswa ini sulit dalam mengelola keuangan pribadi. Nah, yang pertama, ini udah pasti sih, ini kayaknya alasan utama yaitu impulsif ya. Kalau bahasa sekarang kan impulsif gitu. Jadi kita tuh dapat pengaruh impulsif dari teman-teman yang lain ataupun dari lingkungan kita. Nah, contohnya gini, ketika kita lagi beli bahan-bahan stok makanan nih di supermarket, nah terus ada diskon nih, diskon. Padahal tujuan kita awalnya pengen beli sayuran, tapi ada diskon make up misalnya, cewek-cewek biasanya ya. Nah di situ kita kayak pasti, waduh mumpung diskon nih katanya gitu, pasti kayak langsung tergiur gitu loh untuk beli. Bener nggak sih Kalinda, Kak Fani ya gak? Pasti kayak kita tergiur banget nih kalau udah ada diskon. Kayak skincare gitu yang suka diskon Mantep pasti sih itu, kayak Kak. langsung tergiur, iya gak? Bener. Nah, kalau kayak gitu tuh penyebab utama banget kenapa kita boros gitu loh. Karena lagi diskon, pokoknya diskon ini udah pasti penyebabnya. Nah, cara ngatasinnya, kita harus kenali saat dan penyebab kita menjadi impulsif. Misalnya, pakai notes, kayak notes kebutuhan yang benar-benar inti, yang benar-benar mau kita beli nih pas ke supermarket itu apa, jadi biar kita nggak tergoda gitu, ada diskon. Terus kita juga bisa minta teman dekat untuk selalu ingetin kayak, misalnya kita lagi di supermarket sama teman, terus kayak teman, kita sebelum berangkat kayak bilang ke teman, ingetin gue ya nanti kalau misalnya ada diskon biar gue nggak hilaf gitu loh. Nah itu bisa kita gunain di sini. Lalu yang kedua, penyebabnya gini, kita misalnya di suatu lingkungan yang lingkungan pergaulan yang ini tuh hedon lah, kalau misalnya bahasa kita sekarang tuh hedon. Nah, itu kita bisa terpengaruh juga karena kita berusaha untuk memberikan kesan bahwa hidup kita ini tuh cukup gitu loh, nggak kurang. Jadi kita beli-beli aja gitu, ada apa kita beli, ada apa kita beli. Kita menganggap bahwa gue masih punya uang gitu. Nah itu bisa menjadi penyebab kenapa kita itu boros. Ini tergantung kondisi keuangan dan ketahanan mental. Jadi kemungkinan besar kita akan mudah terbawa kan, dan dalam kebiasaan-kebiasaan mereka yang mudah dalam mengeluarkan uang, karena tadi teman-teman kita ini pada hedon, jadi kita ikut gitu loh, teman beli apa kayak ada ikut-ikutan teman gitu lah istilahnya ya.
Nah, eh, jadi sebaiknya kalau misalnya kayak gini tuh kita sebaiknya berpikir 2 kali untuk mengikuti gaya hidup mereka. Sesuai nggak sih keadaan kondisi keuangan kita dengan kondisi keuangan kita. Kita lihat lagi kondisi keuangan kita kayak gimana, lalu pergaulan atau lingkungan kita kayak gimana, supaya kita nggak ke bawah gitu. Nah, yang terakhir, alasan terakhir nih, mungkin ini juga sering kita abaikan dan sering kita nggak terpikirkan gitu loh, yaitu bersikap masa bodoh dengan masa depan. Jadi mungkin kita berpikir bahwa masih muda ini masih sehat gitu ya, sehingga harus memanfaatkan masa ini sebaik-baiknya. Hidup cuma sekali gitulah istilahnya. Nah, jadi kita tuh suka gila tadi yang aku bilang ya. Jadi bersenang-senang aja terus, kita nggak mikirin masa depan kita kayak gimana, karena kita cenderung berpikir bahwa hidup cuma sekali, jadi jangan dibuang, jangan disia-siakan gitulah istilahnya. Namun sayangnya prinsip ini sering membuat orang tuh menghabiskan banyak uang gitu. Jadi demi kesenangan yang cuma sekejap doang, kita langsung hilaf gitu loh, karena pikir tadi itu cuma sekali kayak gitu. Padahal kita tuh masih panjang banget perjalanannya, kita harus bekerja lebih keras lagi, menabung dan lain-lainnya. Oleh karena itu keseimbangannya adalah kuncinya. Coba pikirkan bagaimana caranya kita bisa tetap menikmati hidup, tetapi juga tetap mempersiapkan masa depan, supaya masa depan lebih cerah lagi ke depan. Gitu. Untuk tips dan juga alasan kenapa kita masih sering boros gitu atau nggak bisa memanage uang dengan baik. Nah, aku balikin ke moderator. Makasih buat Kak Anis, buat Kak Linda. Aku punya pantun nih buat kalian. Jalan-jalan bareng Sinandi, pulangnya membeli kunci. Buat Kak Anis dan Kak Linda yang ada di sini, kami ucapkan terima kasih. Doni, Fani, gimana menurut kalian? Gimana keuangan kalian menurut kalian pribadi ya setelah mendengar materi yang bagus ini dari Kak Linda dan Kak Fani? Doni, gimana Don? Untuk Kak Fani gimana Kak materinya Kak? Ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau ditanyakan gitu? Pokoknya emang kalau cewek-cewek ya, apalagi kalau misal lihat diskon tuh pasti ayo gercep konsumerisme banget gitu tuh. Jadi dari podcast ini mungkin kita bisa belajar lebih baik gitu gimana cara manage keuangan untuk masa depan, juga gimana cara kita mempersiapkan diri untuk hal-hal yang memang tidak bisa terduga seperti itu. Mantul lah. Benar banget ya Kak, apalagi sekarang kan ada yang namanya aplikasi e-commerce nih. Nah, setiap bulan itu pasti aja ada event diskon, itu tuh bener-bener kacau sih gitu. Pengaruhnya buat kita tuh bener-bener bikin boros banget, dan emang harus gak boleh hilang kendali gitu. Wah itu penting banget sih Kak, kalau soal keuangan terus disambungin sama hobi gitu ya. Apalagi ada e-commerce yang disampaikan sama Kak Anis tadi. Saya pernah Kak, nabung, bret, dompet gitu ya. Kayak enak aja nabung biasa, kayak santai. Tahu tuh kayak hilang gitu Kak, ada tuyulnya gitu. Ternyata setelah pikir-pikir ulang, saya manage diri saya itu nggak becus. Manajemen keuangan saya jauh banget dari kata rapi, dan setelah saya rapihkan, wah jauh lebih enak sih. Tapi Kak, sebelum kita pindah ke materi selanjutnya, saya pengen tanya nih ke salah satu di antara dua kalian soal keuangan. Tadi kan sedekahnya 110% ya dari 100%. Itu kalau dilebihin bisa nggak sih Kak? Sebenarnya kan boleh-boleh aja ya. Cuman kalau tanggapan kakak-kakak pribadi gimana ya? Ya, aku lebih dari 10% boleh nggak? Ya, jelas boleh banget ya. Namanya kita sedekah itu nggak ada batasnya, nggak ada ditentuin. Ya. Apalagi misalnya gini, aku sih sering megang, misalnya aku dapat uang nggak terduga 100.000, lalu di situ aku pasti kayak 10% dari 100.000 itu aku dekatin gitu loh. Pikir kayak kalau ada rezeki datang pasti ada bagian dari mereka yang berikan. Jadi nggak ada salahnya kalau kita sedekah setiap saat, dan nggak ada salah. Nggak harus sebulan itu cuma 10%. Jadi yang penting intinya jangan lupa untuk sedekah gitu. Kalau dari Kak Linda sendiri gimana? Oke, setuju banget sih sama Kak Anis gitu ya. Kita bisa banget untuk sedekah itu lebih dari 10% gitu, karena terkadang kita mendapatkan uang gitu ya, pemasukan itu juga sebenarnya nggak ada di list yang pemasukan yang sudah kita buat gitu. Jadi kita bisa aja untuk
sedekah lebih dari 10%, tapi kita juga sebelumnya kan sudah punya list gitu. Jadi itu yang sebenarnya yang wajib kita sedekahkan gitu loh. Jadi boleh-boleh banget kalau misalnya lebih dari 10%. Kalau dari aku gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Anis dan Kak Linda. Materi kalian sungguh luar biasa. Tapi untuk melanjutkan podcast ke materi selanjutnya, kita bakal ngomongin kecerdasan emosi nih. Sebelum kita ngomongin ke sana, saya lupa. Saya bodoh, tapi saya masih inget nih. Kita kan bentar lagi Lebaran ya. Selamat Hari Raya selamat Marhaban ya Ramadan. Apa sih kalau Lebaran tuh aku lupa namanya? Selamat apa ya? Selamat Minal aizin wal faizin kepada anggota Fokus Scholarship Indonesia, seluruh anggota, seluruh tim, bahkan seluruh batch yang akan menonton video ini. Dan sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, saya tadi ngelihat suara kalian sehat-sehat banget. Kayak Kak Linda dan Kak Fani. Saya pengen ngedenger suaranya Doni dong. Doni gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, baik Kak, baik. Gimana kabarnya Kak Dodan? Alhamdulillah. Doni puasnya lancar, Don? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kak Fani gimana kabarnya, sehat? Sehat dan alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga kalian semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir bulan Ramadan, hingga akhir hayat kalian. Teman-teman semua, demi melanjutkan acara, materi selanjutnya adalah kecerdasan emosi. Meledak emosi sama dengan penghancuran, tak menyala sama dengan mati dengan diam. Namun mengalir dengan kecerdasan dan cinta menghasilkan kestabilan. Untuk saudari Silvani, dipersilahkan membawa materi yang telah dipersiapkan. Baik, terima kasih sebelumnya karena telah memberikan kesempatan untuk saya berbicara mengenai kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Mungkin saat ini ya teman-teman, orang-orang atau orang pintar itu sangat banyak yang memiliki intelligence quotient itu saat ini mungkin sangat banyak, tetapi sangat sedikit dari kita atau seorang pemuda ataupun generasi muda memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Tentunya di era saat ini kecerdasan emosional itu sangat diperlukan karena segala aspek itu harus melibatkan kebermanfaatan kita kepada hal lain atau kepada sesama, karena kita kan sebagai makhluk sosial ya teman-teman, yang dimana kita tuh bukan hidup cuma sendiri gitu, akan tetapi kita juga butuh orang lain. Nah, di sini kita harus lebih mengedepankan kecerdasan emosional kita. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman juga ada beberapa yang belum tahu mungkin ya mengenai kecerdasan emosional itu seperti apa. Mungkin saya akan paparin dulu dari apa sih kiranya Kak yang dimaksud mengenai kecerdasan emosional. Tentunya kecerdasan emosional ini merupakan suatu bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan perasaan seseorang gitu untuk peka terhadap orang lain, terus memilih semuanya, terus gimana dia bisa peka terhadap orang lain dengan memberikan solusi-solusi berupa pemikiran dan tindakannya, seperti itu. Itu arti dari kecerdasan sosial itu sendiri. Nah, kiranya kenapa sih menurut teman-teman kecerdasan emosional ini seberapa penting sih untuk lingkungan kita gitu, atau untuk di era saat ini? Kalau menurut saya sendiri ya teman-teman, tentunya kecerdasan emosional ini sangat penting karena kan di era saat ini kita dituntut untuk terus memiliki motivasi diri, kesadaran diri, terus empati terhadap orang lain, karena kan di situ juga akan menumbuhkan bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalkan seperti yang kemarin terjadi tuh banyak bencana, terus kan di situ kita juga dituntut untuk memiliki kecerdasan emosional, untuk peka terhadap orang lain, mau membantu orang lain, turun tangan kepada orang lain, seperti itu. Mungkin selain dari hal tersebut, mengapa alasan pentingnya kecerdasan emosional, tentunya ada 5 dasar yang berhubungan dengan kemampuan mengenai kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu teman-teman harus mengenali emosi diri sendiri.
tentunya merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Jadi teman-teman tuh harus bisa gitu mengenali emosi itu sendiri. Gimana pada saat apa dan pas kapan gitu emosi itu terjadi. Yang kedua, teman-teman tentunya harus pandai-pandai nih dalam mengelola emosi, di mana mengelola emosi ini adalah suatu kemampuan individu atau kemampuan teman-teman sendiri ya dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat. Jadi di sini teman-teman dituntut gitu untuk mengungkapkan perasaannya dengan tepat. Jadi tidak terlalu meninggi atau tidak terlalu merendah atau masa bodoh gitu terhadap hal-hal yang memang terjadi di lingkungan sekitar seperti itu. Yang ketiga, tentunya teman-teman harus punya yang namanya motivasi diri. Kenapa sih motivasi itu penting? Tentunya ketika kita memiliki motivasi yang sangat kuat, di situ juga akan menimbulkan beberapa dampak positif atau feedback positif yang diberikan kepada lingkungan sekitar, seperti itu. Selanjutnya, mungkin ada mengenali emosi orang lain. Kenapa sih, Kak? Yang kira-kira dirasakan oleh orang lain. Seperti kemarin ya, korban bencana, kira-kira seperti apa sih perasaan mereka ketika mereka terkena bencana alam, gitu, rumah mereka rusak, atau seperti apa. Pasti mereka merasakan kesedihan yang memang sangat mendalam. Nah, di situ sebagai agent of change ya, karena tugas mahasiswa kan seperti itu ya, sebagai agen perubahan, tentunya kita dituntut untuk ikut berkontribusi di dalamnya, juga kita harus ikut merasakan, karena mereka juga sama gitu, masih sama saudara kita, saudara sebangsa dan setanah air, seperti itu. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu membina hubungan, di mana di sini teman-teman dituntut untuk memiliki kemampuan dalam membina hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, agar segala interaksi yang ada di dalamnya berjalan dengan baik. Kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi kecerdasan emosional? Tentunya semua hal ada beberapa faktornya. Yang pertama yaitu tentunya ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal, di mana faktor internal ini bisa disebabkan oleh individu atau dari dalam diri kita sendiri yang mempengaruhi kecerdasan emosinya. Faktor internal ini bersifat secara individu, terus faktor psikolognya seperti apa, pengalamannya seperti apa, terus perasaan teman-teman itu seperti apa, kemampuan berpikirnya seperti apa, dan juga motivasi dalam diri teman-teman itu seperti apa gitu terhadap kecerdasan emosional itu sendiri atau peka terhadap orang lain itu sendiri. Yang kedua, ada faktor eksternal. Tentunya faktor eksternal ini adalah faktor yang ditimbulkan dari lingkungan luar teman-temannya, bagaimana masyarakat seperti itu. Nah, kira-kira gimana sih teman-teman cara ningkatin kecerdasan emosional? Pertama, tentunya saya ada beberapa tips ya teman-teman. Yang pertama tentunya kita harus membaca situasi lingkungan sekitar. Dengan memperhatikan situasi lingkungan sekitar, kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti kayak terjadi bencana kemarin, apa sih kira-kira yang harus kita lakuin? Ya, kita bisa ikut berdonasi atau kita bisa ikut terjun ke dampak bencana tersebut, seperti itu. Yang kedua, ada mendengarkan atau menyimak lawan bicara. Bagaimana orang lain memberikan atau memberikan saran kepada kita. Jadi di situ kita juga harus menyimak atau mendengarkan lawan bicara kita. Yang ketiga, siap berkomunikasi. Maksudnya apa? Jika terjadi suatu masalah di lingkungan sekitar, bicarakan dengan baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya ada tidak usah takut ditolak. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi atau peka terhadap apa yang terjadi saat ini, teman-teman tentunya ketika mau ikut terjun langsung ke masyarakat, teman-teman tidak usah takut gitu untuk ditolak. Lakukan saja dulu, coba saja dulu, seperti itu. Yang kelima, yaitu mencoba berempati. Nah,
Jadi kita dituntut untuk ikut merasakan bagaimana sih mereka yang terkena bencana atau seperti apa, bagaimana mereka yang bisa memberikan prestasi untuk sekolahnya atau universitasnya, pasti kan di situ dengan perasaan yang berbeda-beda. Selanjutnya itu pandai memilih prioritas, di mana teman-teman di sini ketika sudah biasa atau sudah bisa untuk membaca situasi apa sih yang terjadi di lingkungan sekitar, tentunya teman-teman harus memilih apa sih yang harus kita lakukan, yang mana dulu nih yang harus kita memang perlu empati kita atau perlu hal-hal yang kita lakukan untuk terjun seperti itu. Jadi harus disiapin ya skala prioritasnya dari mulai A sampai Z seperti itu. Selanjutnya yaitu siapkan mental. Nah, bagaimana situasi apa yang harus kita hadapi, terus kita juga harus menyiapkan mental kita seperti apa gitu. Selanjutnya, lengkapi atau ungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana teman-teman bisa menyatakan maksud teman-teman dan keinginan teman-teman dengan jelas dan baik, agar dapat saling mengerti. Selanjutnya ada bersikap rasional. Nah, selain rasa empati juga diperlukan, tentunya kita juga harus mengedepankan rasional kita gitu, atau ini masuk akal nggak sih kira-kira hal-hal yang kita lakuin ini kira-kira diterima nggak sih di masyarakat, seperti itu. Selanjutnya adalah fokus, di mana teman-teman harus berkonsentrasi terhadap diri teman-teman dan pada suatu masalah yang dihadapi harus menjadi perhatian teman-teman. Dan jangan memaksa diri untuk melakukannya jikalau memang tidak mampu untuk teman-teman lakukan. Mungkin itu dari saya, Kak, mengenai kecerdasan emosional. Selanjutnya mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol santai aja kenapa sih penting gitu, seperti itu. Ya, terima kasih Kak Silvani. Sebelum saya pengen nanya dan kita semua pengen nanya, saya pengen ngasih pantun dulu nih. Tapi pas saya ngasih pantun, kalian ngomong cakep gitu. Berani nggak guys? Boleh, boleh. Ayo, semuanya ngomong cakep dong, bareng-bareng dong. Jangan satu orang doang. Biar saya ngerasa kegantengan gitu. Belum atuh Don. Bismillahirrahmanirrahim. Lemari bukan sembarang lemari. Cakep. Mana cakepnya? Nah ya, lemari dibawa sama si Ani. Cakep. Kepada Kak Silvani yang telah membawakan materi, saya ucapkan banyak terima kasih. Aduh malu banget. Yang moderator kita ini ya teman. Buat Kak Linda, buat Kak Doni, buat Kak Anis, kalau mau tanya silakan, santai aja. Karena siapa tahu kan berbakal banget buat ke depannya gitu ya, pas kita ngomong-ngomong di panggung, atau pas kita pengen ngomong sama orang-orang yang asing dalam kehidupan kita. Ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau kalian belum ada, aku mau bertanya deh, Van. Boleh, boleh. Gimana ya cara ngelatih kecerdasan emosional gitu? Di luar dugaan kita. Misalkan kita udah persiapin A, B, C, D, tapi yang keluar D gitu. Tapi yang keluar E gitu, bukan D. Boleh minta tipsnya ya, Van? Oke, kalau menurut Fani sendiri ya terkait pertanyaan Dadan tadi, tentunya kan ketika kita punya kecerdasan emosional yang tinggi, kita mampu untuk membaca situasi yang memang menurut kita itu bermasalah gitu di lingkungan sekitar kita. Dan memang ada beberapa situasi yang dikatakan itu harus kita selesaikan gitu. Dan menuntut kita untuk berkontribusi di dalamnya. Tentunya tadi seperti yang saya sebutkan ada beberapa tips. Yang pertama yaitu kita harus membaca situasi itu. Situasi yang paling urgent tuh apa? Terus bagaimana kita cara melakukannya? Apakah kita mampu untuk terjun atau seperti apa gitu. Kalau memang dirasa tidak mampu ya kita cukup memberikan rasa empati kita atau kita ikut berempati gitu terhadap keadaan yang memang sedang terjadi. Selanjutnya tentunya kita diharuskan untuk membuat skala prioritas, di mana di situ akan tertata dengan baik. Kiranya mana nih hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu atau harus kita akhirkan. Selanjutnya kita harus konsisten dan fokus terhadap apa yang sudah kita kerjakan atau yang sudah kita yakini kita nih mampu gitu bakal memberikan solusi di dalamnya. Seperti itu sih, Bu. Oke, Kak Fani, terima kasih. Oke, demi melanjutkan acara ya, dan dibatasi dengan kurun waktu juga,
kita bakal lanjut ke materi selanjutnya. Tapi sebelumnya terima kasih banyak nih Kak Silvani telah memberikan tips dan materi yang akan berguna bagi kelangsungan karir kita di masa yang akan mendatang. Materi selanjutnya kita bakal nemuin materi yang nggak beda-beda jauh dengan materi Kak Silvani, masih dalam kurun temanya. Materi tersebut akan dibawakan oleh Saudara Doni dengan tema cara menghadapi situasi grogi. Tapi sebelum Doni nyampein, saya pengen ngomong dulu nih. Gergaji pasti bergerigi, ulang. Gergaji pasti bergerigi, setiap orang pasti punya kelemahan hati, panggung yang indah akan selalu dinanti, dan kepada Saudari Doni yang membawa materi bertemakan yang grogi. Aduh, ngomong apa saya? Kok saya mungkin karena efek puasa ya teman-teman. Jadi anjir semua nih. Pantun semua syair. Aduh. Yuk, hari terakhir puasa, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Gergaji pasti bergerigi. Setiap orang pasti punya kelemahan hati. Panggung yang indah akan selalu dinanti. Untuk pemateri yang bernama Doni, silahkan membawakan materi. Wah, cakep. Baik, terima kasih moderator Kak Dadan ya atas kesempatannya. Di sini pada podcast kali ini saya akan mencoba membahas tentang permasalahan di dunia self development, yaitu permasalahan bicara di depan umum. Oke, berbicara di depan umum meski hanya sesaat atau tampil di depan umum dan menjadi pusat perhatian bisa sangat membebani pikiran kita, teman-teman. Ada beban mental yang menyambangi hingga memantik rasa grogi pada diri kita. Dalam kondisi seperti ini, biasanya hanya ada satu hal yang terbayang di benak kita, yaitu bagaimana sih cara menghilangkan grogi itu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hal tersebut. Cara mengatasi grogi adalah sebuah seni untuk bisa tampil percaya diri dalam situasi yang menguji kekuatan mental. Tidak peduli seberapa pandainya seseorang, rasa grogi bisa mengacaukan segalanya. Oke. Selanjutnya, penyebab terjadinya grogi atau nervous. Grogi sendiri bisa muncul karena beberapa hal seperti tidak didukung oleh orang terdekat, kritikan yang menjatuhkan, trauma masa lalu, ekspektasi yang tidak selaras dengan realita, rasa minder, hingga kurangnya persiapan. Jadi itu tadi penyebab terjadinya grogi pada diri kita. Jadi problem utama yang biasa dialami oleh orang saat bicara di depan adalah grogi. Mungkin teman-teman semua juga pernah mengalami grogi ketika bicara di hadapan orang banyak. Mungkin ketika teman-teman punya kesempatan untuk bicara di depan forum, atau kalian mendapatkan undangan seminar, undangan bicara di hadapan adik kelas, kadang problem grogi ini muncul di diri kita. Ketika grogi ini tidak dihilangkan, maka efeknya juga bisa sangat fatal pada diri kita. Antara lain, efek yang pertama yaitu ketika kita merasakan grogi, pasti kita akan keringetan. Walaupun di dalam ruangan yang berdingin pun, yang ber-AC sekalipun, ketika kita grogi, maka kita akan mengeluarkan keringat dingin, seperti itu. Yang kedua yaitu efeknya kita akan lupa dengan materi yang akan kita bawakan. Nah, ini yang sangat bahaya banget ya teman-teman, ketika kita sudah menyiapkan materi banyak-banyak sebelumnya, tapi waktu kita bicara di depan umum kita lupa, cuma gara-gara grogi itu tadi. Nah, yang ketiga adalah efeknya itu gemeteran atau gemetar ketika memegang mic. Kan nggak enak ya teman-teman, kita bicara di depan umum, di depan orang banyak, tapi kita gemeteran. Maka dari situ di sini akan membahas hal tersebut. Gitu. Mungkin itu awal ya Kak Dadan. Mungkin ada yang ditanyakan Kak Dadan. Saya pengen tanya nih Don, tips biar ngadepin grogi gimana ya Don? Aduh, oke. Berbicara tentang tips nih ya Kak ya. Saya ingin berbagi kepada teman-teman semua tentang bagaimana sih caranya saya menghilangkan grogi ini. Sekali lagi, grogi itu wajar ya teman-teman, tapi kita nggak boleh menjadikan kewajaran ini sebagai masalah besar. Maka dari itu di podcast kali ini saya akan share 5 tips bagaimana kalian bisa menghilangkan grogi. Tips yang pertama yaitu adalah tanamkan mindset yang tepat. Jadi biasanya ketika kita grogi itu karena pikiran kita itu mengatakan bahwa kita itu nggak bisa. Aduh, saya nggak bisa nih bicara di depan umum. Nah, hilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi kita tanamkan di pikiran kita bahwa saya pasti bisa, seperti itu.
Jangan bilang nggak bisa, karena segala sesuatu itu berasal dari mindset. Yang kedua, tips yang kedua adalah kuasai materi. Orang grogi itu biasanya karena dia merasa tidak menguasai materi. Maka dari itu, jika teman-teman dapatkan kesempatan untuk bicara di hadapan orang banyak, maka saran saya pelajari dulu materinya. Apa yang ingin teman-teman sampaikan, pelajari dulu. Jangan sampai berbicara secara spontan, kecuali kalau sudah terbiasa bicara depan umum, itu tidak masalah. Tapi kalau teman-teman masih pemula, saran saya kuasai dulu materinya, pelajari dulu materinya, materi apa yang ingin disampaikan saat berbicara di depan umum. Yang selanjutnya, yang nomor 3 adalah bicara sesuai durasi. Jadi kita harus bisa melatih untuk bisa bicara sesuai dengan waktu ketika kita mendapatkan kesempatan itu. Berbicara di hadapan orang itu seharusnya memiliki durasi, misal 30 menit, 50 menit, atau bahkan cuma 5 menit, tergantung berapa banyak kesempatan yang diberikan kepada kita. Nah, kita harus bisa melatihnya, karena banyak orang bisa bicara, tapi tidak banyak orang bisa bicara sesuai dengan durasi yang telah diberikan. Oke, teman-teman bisa melatih diri untuk bicara sesuai durasi dengan menggunakan handphone kalian, misalnya kita setting stopwatch atau yang lainnya. Dan yang keempat adalah atur napas ketika mau tampil di depan umum. Kita bisa menggunakan strategi atur napas ini supaya kita bisa menghilangkan rasa grogi kita. Jadi kita bisa ambil napas dari hidung, terus keluarkan dari mulut. Lakukan 3 kali berturut-turut. Jadi ambil dari hidung, kemudian keluarkan. Ambil lagi, terus keluarkan. Oke, itu bisa mengurangi sedikit kecemasan ketika kita ingin tampil di depan umum. Oke. Dan yang terakhir ataupun yang kelima adalah berdoa. Karena kita sebagai manusia yang ditakdirkan sebagai umat yang memiliki agama, maka kita harus berdoa dalam segala sesuatu. Jadi kita sebelum tampil, kita berdoa terlebih dahulu. Oke lah, itu 5 tips yang insya Allah bisa membantu teman-teman supaya bisa menghilangkan grogi pada diri kita semua. Memang ketika teman-teman awal presentasi atau bicara di depan umum, rasa grogi itu biasanya pasti muncul. Tapi beberapa detik kemudian, grogi itu akan semakin berkurang, dan akhirnya hilang. So, di sini yang perlu kita lakukan adalah terus melatih diri, supaya kita terbiasa bicara di depan orang, biasa menyampaikan gagasan di hadapan orang lain, dan insya Allah, kalau waktu yang dekat sering kita praktekin, grogi itu tidak akan muncul lagi saat kita berbicara di depan umum. Oke, mungkin itu Kak, yang bisa saya jawab tentang tips-tips menghilangkan grogi, dan saya kembalikan ke Kak Dadan sebagai moderator. Makasih banyak Kak Doni atas materi dan tips yang telah diberikan. Saya setuju banget sama tips nomor 2 sih. Saya jadi keinget omongan guru wacana bahasa Indonesia saya, dosen saya, dia bilang gini, kalau kamu ada di panggung, terus kamu tanpa ada persiapan, maka jangan harap kamu turun dengan terhormat. Tapi kalau kamu datang dengan persiapan, jangan bawa hormat, tapi bawa materi yang indah, sehingga mereka menghormatimu. Gila, Kak Doni ngingetin saya dong. Teman-teman, jujur saya kalau ngeliat kalian jadi gugup, jadi malu, jadi grogi, karena memang materi kalian mantap gitu ya, maksudnya ngepas, bukan sekedar ngepas doang, tapi relate. Yang kedua, reliable. Yang ketiga, memang cocok aja di saya. Semoga kalian diberi keberkahan, di hari lebaran juga semoga kalian dapat THR yang banyak ya, amin. Karena memang sekarang lagi vibe-nya lebaran lagi mantap banget. Kepada teman-teman semua materi yang telah kalian berikan, semoga bermanfaat bagi yang menonton, bagi yang mendengar, baik siapapun, baik manusia maupun jin. Kepada teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya cuma bisa berharap kalian mempraktekkan materi tersebut pada kehidupan sehari-hari dan menyebarkannya kepada khalayak umum sebagai media dakwah yang tersedia. Kepada teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan sebelum kita mengakhiri podcast ini, saya belum perkenalkan diri kepada kalian ya, kepada penonton yang belum menonton ini. Nama saya Muhammad Dadan Niam. Saya dari Bandung. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dan saya mahasiswa semester 6, jadi tahap akhir. Buat kalian yang semesternya masih di bawah, semangat terus walaupun kuliah online. Karena mau online mau offline, saya rasa kuliah itu yang tergantung mahasiswanya.
hati kalian condong kemana, pikiran kalian condong kemana. Kalau hati dan pikiran kalian condong seperti makhluk-makhluk yang berada di depan saya ini, 3-4 orang ini, insya Allah sih, kalau kalian konsisten, masa depan kalian, insya Allah diridhoi sama Gusti Allah. Dan semoga kalian sehat selalu ya. Aduh, saya grogi banget materi kalian bagus-bagus. Sebelum podcast saya tutup nih, ada yang mau ngomong dulu nggak? Apa kek ngomong Inal Aizin atau ngomong apa kek? Atau ngomong I love you? Jangan ketang. Kok lanjut? Ada yang mau ngomong nggak? Doni, selalu ketua. Mau ngomong nggak, Doni? Oke, terima kasih Kak ya. Oke, dikit ya. Cuma mau ngomongin minal aizin wal faizin, mohon maaf dari lahir dan batin. Buat teman-teman semua, mohon maaf apabila saya selama kenal sama teman-teman, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Kak Dada. Oke, terima kasih Doni atas statement closing-nya. Kepada teman-teman semua, karena kita dibatasi oleh kurun waktu juga, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian tetap memberikan yang ekstra kepada bidang yang kalian geluti, bukan ekstra jos. Dan saya Muhammad Dadani Amzaidan, selaku moderator, selaku komedian, selaku intelektual, selaku apapun itu yang ada di otak kalian, saya ucapkan terima kasih banyak dan hati-hati dalam melaksanakan bulan yang diberkahi ini, apalagi kita udah masuk injury time ya. Bila taufiq walidayah, warido wal inayah, kesempurnaan hanya milik Allah, dan kesalahan itu pure milik kita pribadi. Saya Muhammad Dadani Amzaidan, mengucapkan selamat tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.